Baik, selamat siang teman-teman Indonesian semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Gimana teman-teman berada? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Nah, balik lagi nih, ketemu lagi dengan Kak Chandra dari Employability and Entrepreneurship Center Binus Bekasi. Semoga teman-teman nggak pada bosan ya ketemu Kak Chandra ya. Di seminar yang satunya ketemu Kak Chandra, di seminar yang ini ketemu Kak Chandra lagi nih. Oke, teman-teman. Sekali lagi, selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di acara ID Nation Virtual Roadshow 2022. Nah, acara ini nih kolaborasi webinar antara Universitas Bina Nusantara bersama dengan ID Nation. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ID Nation itu apa, jadi ID Nation ini adalah ekosistem inovasi di mana inovator atau pelaku bisnis dan lembaga pendidikan dapat terhubung dan berkolaborasi menciptakan terobosan yang bisa memberikan manfaat besar untuk kehidupan masyarakat nih teman-teman. Nah, hari ini kita akan berbagi ilmu serta pengalaman dalam berwirausaha sesuai topik webinar kita hari ini, yaitu bagaimana membangun mindset entrepreneur nih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai teman-teman ya, ada beberapa poin penting yang ingin Kak Chandra sampaikan. Yang pertama, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, nanti bisa langsung bertanya. Jadi kalian bisa langsung raise hand dan menyalakan kamera, kalian bisa bertanya langsung. Atau kalian bisa juga menuliskan di kolom chat. Jadi nanti untuk penanya-penanya yang terpilih ini akan dapat hadiah e-wallet. Nah, menarik banget ya teman-teman ya. Yang kedua, jangan lupa nama kamu diganti dengan NIM terlebih dahulu dan diikuti dengan nama kalian. Seperti biasa ya teman-teman. Dan di akhir sesi nanti juga akan ada link evaluasi acara ini. Nah, sebagai tambahan ini teman-teman, nanti akan ada bagi-bagi merchandise yang menarik nih teman-teman dari ID Nation. Jadi kalian tinggal siapin aja virtual background yang menarik, yang menurut kalian yang menarik nih. Jadi kalian siapin aja virtual background dan sekarang nanti teman-teman akan diminta untuk menyalakan kamera. Jadi teman-teman dengan virtual background yang paling menarik nih nanti akan dipilih dan berhak mendapatkan merchandise menarik dari ID Nation ya teman-teman. Itu ya. Nah, oke teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sesi sambutan yang akan diberikan oleh Pak Agung Harisa Songko sebagai Binus Entrepreneurship Center Manager. Kepada Pak Agung, saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Kak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang saya hormati Mas Ahmad Kadafi, Head of Program ID Nation, terus Mas Nathan Santoso, CEO Rajas Nasa, sama Mas Muhammad Hafid, CEO PT Biki, dan juga di sini ada Mas Wahyu sebagai moderator kita. Ada Bu Yeni selaku manajer Global Employability Entrepreneur, ada Mbak Ari, ada Mas Roni, dan teman-teman sekalian. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Kak Chandra bahwa ini adalah salah satu program yang ada di BINUS, yang kali ini tujuannya membangun mindset entrepreneur. Nah, banyak sekali program-program yang ada di BINUS, ya, jadi teman-teman bisa ikuti, ini adalah salah satu pintu, nanti teman-teman lebih aktif lagi melihat informasi yang ada, ya, karena akan disupport nih teman-teman yang akan menjadi entrepreneur. Saya berbicara jadi entrepreneur ya, semua disupport BINUS, tapi kali ini saya berbicara sebagai entrepreneur support dari BINUS. Nah, banyak sekali program tadi saya sampaikan, di sini juga ada orang-orang yang sangat kompeten, pembicara-pembicara yang sangat baik, dan berikutnya program-program sangat baik, jadi ditunggu keaktifan teman-teman ya. Banyak jalan menuju entrepreneur, salah satunya dari kompetisi. Nah, di sini juga ada kompetisi yang dalam waktu dekat akan segera ada. Di sini juga ada orang yang sangat berpengalaman, Pak moderator kita, Mas Wahyu. Jadi teman-teman nanti bisa explore lebih jauh lagi. Dan jangan lupa pada saat kegiatan ini aktif bertanya, ya, biar teman-teman dapat informasi yang mungkin belum tersampaikan oleh pembicara. Ya, jadi kalau jadi entrepreneur harus aktif bertanya dan bernetworking. Jadi manfaatkan kesempatan untuk menambah mindset entrepreneur ya. Oke, dari saya sekian aja. Kita tunggu keaktifan teman-teman untuk mengikuti kegiatan entrepreneur yang diadakan oleh BINUS atau diselenggarakan oleh BINUS. Ya demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Chandra dilanjutkan.
Baik, terima kasih banyak Pak Agung atas sambutannya. Nah, kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya nih teman-teman. Jadi, biar kita lebih mengenal lagi nih mengenai ID Nation, tentang apa aja nih kegiatan dilakukan oleh ID Nation, terus bagaimana peranan ID Nation membantu muda-mudi di Indonesia, lalu bagaimana terobosan-terobosan apa yang dibawa oleh ID Nation. Mungkin kita langsung aja nonton di video berikutnya teman-teman ya. Berdiam diri bukan cara kami melihat masalah. Kami percaya selalu ada solusi saat kita berupaya menembus batas, melampaui realitas, lalu menemui harapan. Banyak orang berharap pada anak-anak muda di Indonesia. Tapi kami bukan hanya berharap. Bagi kami, kunci pergerakan bangsa ada di tangan mereka. Bangsa ini tidak akan menjadi besar tanpa turun tangan mereka, generasi penemu yang sadar akan perubahan. Perubahan itu mustahil terjadi saat kita diam. Kami sadar betul, perubahan itu butuh ruang, butuh waktu, dan butuh tenaga. ID Nation hadir untuk menjawab itu semua, membangun ekonomi sirkular Indonesia, memberi solusi kehidupan masa kini, dan menciptakan ekosistem inovasi. Berawal dari obrolan sederhana di dalam kelas, hingga diskusi terbuka di ruang-ruang publik. Kami mengajak mereka berani bermimpi, beradu opini, dan berkompetisi mewujudkan ide menjadi inovasi. Tahun terus berubah, bahwa kami pun harus beradaptasi dengan cara, situasi, dan kehidupan yang baru. Kondisi ini tentu bukan menjadi penghalang. Justru membuat kami semakin lebih cepat dan mudah untuk bertemu mereka di berbagai daerah, serta menjangkau mereka hingga ke seluruh pelosok negeri. Semakin tahun, banyak anak-anak muda Indonesia yang inspiratif dan inovatif hadir dengan inovasi yang sangat beragam. Kami masih punya tujuan besar di masa depan yang selama ini mereka andalkan dari ID Nation. Tujuan ID Nation bukan sekedar mencari pemenang dalam kompetisi, namun lebih luas dari itu, ID Nation mau mengajak mereka untuk tumbuh, berdiri, dan berkembang. Hingga nanti, ada saatnya kami melihat mereka menjadi lebih besar, kuat, dan hebat. Perjalanan kami memang masih panjang, tapi yang pasti kami tidak akan pernah berhenti bertemu mereka, mengajak mereka menjadi Oke, nah begitu teman-teman ya untuk video dari ID Nation. Jadi kalian punya gambaran mengenai apa sih ID Nation itu dan apa aja kegiatan yang dilakukan oleh ID Nation. Nah, selanjutnya nih untuk informasi yang lebih dalam lagi mengenai kompetisinya dari ID Nation ini, mungkin kita bisa mengundang Pak Gaddafi. Beliau ini adalah Head of Program dari ID Nation dan semoga Pak Gaddafi ini nanti bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kompetisi ID Nation ini. Nah, kebetulan Pak Gaddafi sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Selamat siang Pak Gaddafi, apa kabar Pak? Selamat siang Pak, kabar baik. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Pak Gaddafi atas waktunya sudah berkenan hadir nih Pak. Nah, teman-teman, nanti ini Pak Gaddafi akan memberikan informasi yang secara lebih jelas lagi mengenai kompetisi ID Nation ini. Jadi mohon diperhatikan secara sesama ya teman-teman ya. Pada Pak Gaddafi, saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih Pak. Maaf saya share screen dulu sebentar ya. Silakan Pak. Oke, sudah terlihat screen-nya? Ya, belum di ini sih Pak, belum di full screen. Belum full screen? Iya, belum full screen Pak. Oh, oke, sebentar.
Oke, sudah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Ibu Yeni Mukti dan Pak Agung Hari Sasongko dari Universitas Bina Nusantara, Pak Nathan Santoso dari Rajut Asa, dan Pak Muhammad Hafid dari Biki, dan tentunya bagi seluruh Binusian peserta acara Roadshow Indonesian pada siang hari ini. Pertama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya nih kepada Universitas Bina Nusantara untuk kerjasamanya dalam penyelenggaraan acara hari ini. Mungkin saya perkenalkan, nama saya Kadafi. Di sini saya mewakili dari Ideation. Nah, jadi mungkin teman-teman Binusian di sini mungkin belum familiar nih Ideation itu apa. Jadi Ideation itu kita itu adalah suatu platform inovasi di mana tujuan kita itu adalah untuk menampung dan juga untuk menstimulasi nih, inovasi dan kreativitas anak muda Indonesia. Jadi di Indonesia itu sebenarnya kita tuh punya banyak sekali nih orang-orang pintar dengan ide-idenya juga keren-keren dan brilian. Namun mereka itu kadang-kadang agak kesulitan nih untuk mewujudkan ide mereka itu sampai menjadi produk yang nyata yang siap dipakai. Nah, di sini Ideation perannya itu kita ingin coba membantu mereka untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, salah satu cara gimana kita mencari inovasi itu adalah dengan mengadakan kompetisi-kompetisi inovasi. Di sini kita adakan dengan tingkat nasional, jadi kompetisi kita terbuka bagi peserta dari Sabang sampai Merauke. Dan di sini saya yakin di BINUS ini juga pasti mahasiswanya pasti punya gagasan-gagasan inovasi yang keren-keren dan tentunya mungkin juga udah banyak yang mulai berbisnis. Nah, kebetulan saya dulu juga kuliahnya di BINUS, jadi kira-kira cukup mengerti nih jiwa-jiwa bisnis anak-anak BINUS ini. Oke, untuk tahun 2022 ini, Ideation udah menyiapkan nih 2 kompetisi yang bisa diikuti nih oleh teman-teman. Pertama adalah Ideation Innovation Challenge atau IIC. Itu adalah merupakan kompetisi produk inovasi. Itu kita adakan setiap tahun dan ini adalah tahun keempat. Jadi kita mulai tahun 2019 yang lalu. Nah, Idea Challenger selain itu kita juga ada yang namanya Idea Nation Challenge Series. Ini bedanya ini adalah merupakan kompetisi yang kita berkolaborasi bersama dengan pelaku industri. Dan di sini tujuannya adalah untuk membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang beneran yang dihadapi oleh para pelaku industri itu. Nah, tahun ini kita ada kerjasama dengan Rajut Asa dengan untuk mengkurasi UMKM. Nah, ini ngomongin sedikit tentang IIC atau Ideation Innovation Challenge. Nah, kita kembali membuka nih pendaftaran untuk kompetisi tahunan kita. Kita beri nama Ideation Innovation Challenge 2022 atau singkatnya IIC 2022. Nah, untuk tahun ini kategorinya untuk yang mau ikutan itu kita buat benar-benar terbuka. Jadi semua produk inovasi bisa ikutan, asalkan ada beberapa syarat, yaitu misalnya produknya itu harus bersifat ramah lingkungan. Dan kita juga pengen fisik produknya itu sudah ada minimal dalam bentuk prototipe saja sudah boleh ikutan. Nah, untuk tahun ini, selain berikutnya kita akan melihat hadiahnya. Nah, ini serunya kompetisi ini kita udah menyiapkan hadiah yang cukup besar nilainya. Nah, untuk pemenang kompetisi kita menyiapkan hadiah berupa cash reward, di mana totalnya ada 160 juta yang akan kita bagikan kepada 4 pemenang. Nah, kita selain itu juga akan memberikan kesempatan nih untuk mereka yang menang bisa untuk mengikuti program inkubasi kita, di mana mereka bisa mendapatkan pendampingan dari mentor-mentor kita, dan bahkan bisa kalau lulus dari masa inkubasi bisa mendapatkan pendanaan. Kita sudah menyiapkan sampai dengan 1 miliar bagi tim-tim yang kita nilai sudah siap untuk lanjut ke step berikutnya. Nah, yang kedua, kompetisi kita yang kedua ada yang namanya Idea Challenge Series. Nah, di sini seperti saya sudah sebutkan tadi, kita bekerja sama dengan Rajut Asa. Rajut Asa itu adalah suatu perusahaan yang mereka misinya itu memperdayakan
UMKM di Indonesia. Nah, kebetulan hari ini salah satu speaker kita juga founder dari Rajutasa, Pak Nathan Santoso. Nah, pada kompetisi ICS ini kita mengajak nih para pelaku UMKM untuk mengikuti kompetisi ini untuk mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program akselerasi dan juga kesempatan untuk mendapatkan pendanaan dari AD-Nation maupun dari Rajutasa. Nah, pendaftaran kompetisi ini kita sudah buka dari 1 Maret kemarin dan akan ditutup nanti tanggal 5 Juni nanti. Nah, tentunya nanti akan ada tahapan-tahapan dalam kompetisi ini seperti kurasi, pelatihan, nanti ada pitching bisnis juga bagi para peserta. Nah, di sini untuk hadiah untuk ICS, kita memang sengaja tidak memberikan hadiah cash reward, namun pemenangnya seperti saya sudah sebutkan tadi bisa mendapatkan pendanaan nih, sesuai dengan valuasi yang nanti dilakukan. Nah, kira-kira demikian sedikit info mengenai AD-Nation beserta program-programnya, beserta kompetisi-kompetisi yang kita adakan. Nah, saya yakin nih teman-teman BINUS mungkin ada yang sudah punya usaha atau punya ide-ide yang pengen dituangkan, bisa ikutan nih ke kompetisi kita. Nah, itu untuk info lebih lanjutnya tentang kompetisi kita atau pengen langsung mendaftar, boleh juga langsung saja ke website kita di idnation.id. Sekali lagi ya, idnation.id, atau juga bisa lihat ke Instagram kita di @in.idnation. Nah, kira-kira demikian sedikit info tentang IDNation. Demikian dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itu dia tadi sedikit gambar mengenai jalannya kompetisi AD-Nation ini. Jadi tadi kelihatan ya teman-teman ya, hadiahnya banyak banget, tapi itu sebenarnya bonus. Yang benar-benar yang hadiahnya itu ya ini pendanaan dengan nominal dengan sesuai dengan valuation, itu yang paling penting ya teman-teman ya. Nah, oke, mungkin kita langsung aja ke main course untuk di acara hari ini. Jadi kita akan langsung kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi talk show yang akan memberikan insight yang lebih dalam lagi mengenai seputar wirausaha, di mana sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas mengenai mindset apa yang harus dibangun oleh seorang entrepreneur nih teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman mohon diperhatikan dengan seksama, dan kalau kalian ada pertanyaan silakan tanya. Lebih bagus kalian langsung tanya langsung, raise hand dan nyalakan kamera. Jadi kalian bisa bertanya langsung, atau kalian bisa tulis juga di kolom chat. Nah, nanti teman-teman yang pertanyaannya terpilih nanti akan mendapatkan merchandise menarik dari BINUS dan AD-Nation ya teman-teman. Oke, nah saat ini kita sudah moderator kita sudah bergabung. Jadi moderator kita hari ini ada Pak Wahyu Arya. Apa kabar Pak Wahyu? Selamat siang, kabar baik Pak Chandra. Sehat ya Pak Wahyu ya? Sehat. Nah, di sini berkumpul di kampus Anggrek di sini. Wah iya, baik Pak. Saya di Bekasi nih Pak. Teman-teman, Pak Wahyu ini adalah dosen di BINUS Entrepreneurship Center, dan juga beliau ada ahlinya dari kompetisi nih teman-teman. Jadi dari yang pengalaman yang saya tahu nih, teman-teman BINUSian yang dibimbing oleh Pak Wahyu ini semuanya kompetisinya pada lolos semua nih. Apalagi kalau masuk ke hibah, wah itu pasti dapat hibah semua nih teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik untuk ikutan dan ingin dibimbing Pak Wahyu, dan semua dosen-dosen yang ada di BC juga sama seperti Pak Wahyu, kalian bisa langsung datang aja ke Pak Wahyu dan ke BC langsung ya. Oke, baik. Mungkin supaya kita tidak membuang waktu lebih banyak, pada Pak Wahyu saya berikan waktu dan tempatnya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Chandra, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Hari ini saya mencoba memandu gitu ya untuk talk show sesi ini. Nah, tadi sempat disinggung ya oleh Pak Chandra kalau saya kebetulan ada beberapa program nih yang saat ini jalan. Program hibah gitu ya, ada bantuan pendanaan kepada mahasiswa. Nah, tapi nggak akan saya sampaikan sekarang. Saat ini sesinya Pak Nathan sama
Mas Hafid dulu. Nah, nanti setelah sesinya ini habis baru akan saya sampaikan nih ada hibah-hibah yang kita bisa share ke teman-teman yang bisa diikuti gitu ya. Dan program-program itu kebetulan saya yang ikut juga mengembangkannya. Jadi saya pikir informasinya nanti valid itu ya. Oke, teman-teman, kita kedatangan tamu yang sebenarnya kalau ketemu langsung susah nih, beneran. Janjian susah nih. Apalagi kalau kita ketemu Pak Nathan, saya sih biasa manggilnya Mas Nathan, tapi di sini Pak kali ya, Pak Nathan ini, susah banget kalau ketemu gitu ya, janjian aja susah, tapi kita sapa dulu, Pak Nathan, tes suaranya Pak Nathan, apakah clear? Ya, apa kabar Pak Wahyu? Baik, oke. Pak Nathan itu dulu, ini ada Pak Nathan Santoso, nanti kita akan diskusi ya, saya akan pandu. Pak Nathan ini, saya kalau nyari-nyari, Pak Nathan saat ini itu ada 3 kalau nggak salah ya, 3 perusahaan yang sekarang ini perusahaan besar ini, yang Pak Nathan ada di sana nih, mimpin. Nanti please jelaskan ke kita apa sih perusahaan itu ya, nanti aja, tenang aja. Kita sapa dulu satu lagi, di sini ada Mas Hafid, kalau ini masih muda banget, saya manggilnya harus Mas. Mas Hafid, selamat sore Mas Hafid. Selamat sore Pak Wahyu. Mas Hafid ini nama lengkapnya Muhammad Hafid Rosidin, gitu ya. Nanti akan cerita banyak mengapa itu entrepreneur dan lain-lain. Di sini kalau saya lihat Mas Hafid juga ternyata nggak kalah hebat nih, gitu ya. Saya cari juga ternyata ada 3 tempat nih sekarang Mas Hafid ya, yang kelihatan nih, yang besar, tapi nanti ceritakan. Oke, Mas Hafid dan Pak Nathan, kita akan bagi-bagi. Mulainya saya tanya saja ya, kita ngobrol-ngobrol saja. Jadi teman-teman biar gampang, saya tanya aja. Jadi biar nanti Mas Nathan, Mas Hafid coba ceritakan gitu ya, sesuai kondisi sekarang. Oke, yang pertama kita yang senior dulu, Mas Nathan. Saya pengen ngobrol nih, gitu ya. Mas Nathan, ini kalau saya lihat nih, Mas Nathan itu ada Chief Marketing, ada Chief Executive Officer juga, bahkan ada Director gitu ya, di beberapa tempat nih gitu ya. Belum lagi yang Rajutasa sendiri gitu ya. Saya pengen diceritakan tuh, apa sih itu, sepintas-sepintas saja, Rajutasa, Mitra Caraka Paramita, kemudian ada, ketahuan semua kan, Kanigara, kemudian coba inovasi realita, ini coba ceritakan sedikit aja, jangan lama-lama tentunya. Silakan. Ya, memang kalau di kertas kelihatan galak, padahal seharusnya kalau bahasa Jawanya saya ini kerjain serabutan, Pak. Jadi segalanya dikerjain, namanya entrepreneur itu kelihatannya aja keren kalau di atas kertas, padahal aslinya serabutan dari bersih-bersih dan segalanya. Nah, kalau sebenarnya Mitra Caraka Paramita adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultansi untuk menerjemahkan hal-hal yang sulit, yang mungkin nggak biasa dikenal oleh publik ke dalam bahasa yang sederhana. Jadi dulu tuh misalnya kita ngomongkan masalah data mining, data warehousing, smart city, dan social media analitik, sampai kriptografi waktu itu ya. Itu di Mitra Caraka Paramita. Kanigara Amrota Layana itu adalah sebuah PT yang memiliki brand Rajutasa. Nah, Rajutasa sendiri adalah inkubator untuk ekonomi UMKM kreatif, karena kami merasa bahwa banyak sekali talent-talent itu yang terbuang, Pak. Karena investor-investor yang tradisional biasanya cari yang sudah siap terbang dan nggak sabar untuk memoles, tambah poles sedikit yang teman-teman yang mungkin belum langsung siap tapi masih butuh sentuhan ekstra. Inovasi Realita Nusantara adalah perusahaan yang pertama kami bimbing. Itu adalah perusahaan yang menciptakan sebuah platform augmented reality dan virtual reality untuk commerce. Jadi artinya jualan pakai augmented dan virtual reality, social media platform. Itu yang kita sudah kembangkan. Kira-kira begitu Pak Wahyu. Oke, wah ini ternyata teman-teman orang-orang digital nih, digital beneran ini ceritanya gitu ya. Mas Nathan ini orang digital beneran. Oke, tapi itu dulu gitu ya. Itu dulu saya mau bergeser dulu ke Mas Hafid dulu. Mas Hafid ini udah ganteng gitu, saya harus tanya. Sesinya akhir tapi Mas Hafid mungkin ceritakan sedikit siapa sih Mas Hafid sebenarnya gitu di berkah inovasi kreatif Indonesia. Bahkan ada kebun vanila juga. Dan kalau nggak salah saya dengar-dengar namanya ada di Pertamina ya. Ceritakan sedikit, silakan Mas Hafid. Baik,
Jadi izin perkenalkan diri, nama saya Hafid. Saat ini saya sebagai founder dan juga CEO dari PT Berkah Inovasi Kreatif Indonesia yang saya rintis mulai tahun 2019. Kemudian betul sekali tadi disampaikan, saya juga saat ini juga sedang fokus di dunia pertanian ya, khususnya di vanila. Kita ada project ekspor vanila. Kita lagi pengembangan untuk proses budidaya sampai dengan proses pasca panen vanila, salah satu rempah unggulan di Indonesia. Dan satu lagi memang alhamdulillah saya dari tahun 2021 ditunjuk sebagai konsultan untuk program CSR Pertamina. Seperti itu, Pak. Oh, oke. Lah, langsung kebayang nih saya nih. Oh, ternyata kok namanya muncul di Pertamina. Saya pikir masuk ke komisariat atau apa gitu, Mas Nathan. Dan saya pikir nih tadi, kayaknya anak muda mantap juga. Oke, saya akan mulai ke Mas Nathan dulu. Mas Nathan, menurut pandangan Mas Nathan, apa sih entrepreneur gitu ya? Kita dari sisi atau sudut pandang Mas Nathan. Tapi jangan lupa, mahasiswa di bawah. Menurut Mas Nathan gimana? Menurut saya jadi seorang entrepreneur itu bukan pilihan tapi kewajiban untuk setiap kita ya, terutama dari seorang mahasiswa. Karena itu kaitannya adalah membawa diri ke dalam sebuah kontrol yang internal. Artinya maksud saya begini, kita sering dengar entrepreneur, intrapreneur, dan sebagainya. Tapi kalau bahasa Indonesianya kan wira swasta gitu ya. Nah, sebenarnya apapun usaha kita ini wira swasta karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Cuman kalau kita ditanya masalah sisi profesi, memang wira swasta itu orang yang memodali usahanya sendiri, punya usaha sendiri, jadi bos sendiri, serabutan kayak saya tadi. Nah, tapi pada intinya kalau menurut saya wira swasta itu atau entrepreneurship itu sebuah mindset, tapi sebuah state of mind, sebuah choice, bukan sebuah profesi. Di mana pilihan itu, mindset itu adalah menjadi bertanggung jawab atas dunianya, dan bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Jadi bukan bekerja 9-5, tapi bekerja whatever it takes untuk mencapai goal yang sudah disepakati, yang sudah kita pilih. Itu menurut saya menjadi entrepreneurship itu seperti itu. Oke, nah ini teman-teman clear ya. Jadi entrepreneur itu sebenarnya suatu kewajiban. Tapi kalau saya nyari-nyari, Mas Nathan, saya sih sering ketemu gini, bahwa nggak semua orang loh bisa jadi entrepreneur. Nggak semua orang gitu. Kalau menurut Mas Nathan gimana itu? Bener apa enggak nih? Menurut saya kalau dibilang bisa, semua orang itu bisa. Cuma masalah mau sama enggaknya. Karena sekali lagi itu kan masalah pilihan ya. Dan masalah pilihan terbesar itu adalah penundaan kepuasan diri. Jadi orang, apalagi zaman sekarang ya, orang tuh jadi nggak sabar. Semua tertarik dengan instant gratification. Maunya sekarang dapat, sekarang seneng. Nah, jadi seorang entrepreneur itu yang sulit untuk diterima adalah dua hal. Yang pertama adalah menunda tadi. Jadi delayed gratification, itu yang pertama. Jadi saya nggak usah enak sekarang, enaknya nanti. Saya nggak usah makan sekarang, saya makan yang paling belakang. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua adalah masalah berpikir bahwa hidup itu nggak akan pernah berhenti berjuang. Dan nasib kita ini bertanggung jawab atas nasib kita sendiri. Jadi kita memilih untuk berjuang dan nggak pernah berhenti perjuangan itu. Seringkali orang itu terjebak dalam sebuah stigma yang salah, bahwa kalau saya profesional, kayak tadi saya ngomong mindset entrepreneur itu ya, bahwa kalau saya ini seorang profesional, saya kerjanya 9-5, padahal kalau kita melihat locus of control-nya di dalam diri kita sendiri, kita akan merasa bahwa enggak loh, karena saya harus bekerja mengejar ketinggalan, saya harus melakukan apapun, whatever it takes, untuk mencapai tujuan yang sudah saya pilih, di mana kalau saya bekerja di sebuah perusahaan, ya yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang tempat saya bekerja tadi. So, kalau jadi entrepreneur, bisa aja wong itu pilihan, kita sudah punya yang diperlukan, tapi masalahnya banyak yang tidak mau berkorban di dua hal tadi. Makanya kalau saya lihat, being an entrepreneur itu bukan pilihan bukan menjadi pilihan banyak orang, walaupun itu seharusnya menjadi kewajiban setiap orang. Gitu Pak Wahyu. Oke, nah kayaknya gampang ya, kayaknya jadi entrepreneur kayaknya gitu ya. Tapi mungkin ada tips gitu ya, tips yang gampang. Kira-kira gimana sih caranya jadi seorang entrepreneur? Yang tadi saya sih sepakat kalau kita tuh nggak pernah berhenti berjuang, terus berjuang. Nah sekarang bagaimana sih cara gampang gitu loh untuk menjadi entrepreneur, walaupun nggak gampang, tapi pasti Mas Nathan punya nih tips and trick gitu ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang entrepreneur.
Ya, kalau menurut saya ya, ini yang menarik. Ini mungkin satu observasi untuk kita yang sudah lulus kuliah, sudah di dunia kerja beberapa saat. Kita coba perhatikan teman-teman kita yang dulunya juara, yang pinter banget sekolahnya, itu rata-rata kalau secara kesuksesan kalah dengan beberapa teman yang dulunya nakal-nakal. Jadi yang dua blek, yang rasanya kesannya, wah ini madesu nih kalau bahasa Jawanya, wah madesu ini. Itu rata-rata jadi lebih sukses dari orang-orang yang kita anggap wah bakal luar biasa. Nah menurut saya tipsnya itu sebenarnya nomor 1 harus double, harus bandel jadi entrepreneur itu. Artinya bandel itu bukan berarti kita memberontak terhadap hal-hal semua tatanan yang ada ya, tapi memberontak terhadap status quo. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua, kita tuh memberontak terhadap caranya orang menilai kita. Artinya begini, menjadi seorang entrepreneur yang baik, itu kita tidak bisa memasukkan diri kita ke dalam kotak-kotak yang sudah orang tentukan untuk kita. Jadi saya ini tipe orang yang merasa bahwa menjadi sukses dalam bisnis, pada waktu kita nggak bisa menang dalam sebuah papan persaingan yang ditentukan oleh kompetitor kita, maka kita harus menciptakan papan permainan sendiri. Artinya kalau kita karena pada waktu jadi entrepreneur itu kan nggak bisa selalu kita tuh dapat musuh yang seimbang dan sepadan gitu ya. Kalau sekolah kan namanya kelas 1 SD, musuhnya kelas 1 SD. Nyatanya kalau kerja itu kelas 1 SD musuhnya udah S3. Nah, lalu secara skala orang yang miskin banget bisa sama orang yang kaya banget tuh bisa head to head dalam beberapa hal tertentu. Oleh karena itu perlu sekali ada jiwa pemberontak di mana orang itu tidak mau menerima kondisi yang sudah ada, nggak puas dengan kondisi yang ada, dengan tatanan yang ada, dengan aturan yang ada, lalu menggunakan pemikirannya, menggunakan kreativitasnya, menggunakan drive untuk inovasinya, untuk menciptakan papan permainan yang baru, di mana dia bisa berjaya. Itu menurut saya 2 hal yang paling penting, yang akarnya yaitu sebuah nature tuh yang rebellious gitu, yang harus ada jiwa pemberontaknya. Kalau misalnya dia nggak ada itu, nggak dablek, saya rasa sulit jadi entrepreneur. Oke, ini menarik, menjadi lebih menarik nih. Dan saya juga jadinya ada challenge gitu ya. Tadi tak pikir dablek itu kan jadinya mindset sebenarnya. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya. Mindset kita harus punya dulu sesuatu gitu ya. Dableknya itu kan bukan dablek dalam arti negatif gitu ya. Dablek dia sebenarnya dia mengejar sesuatu sebenarnya. Dan akhirnya dia fokus gitu ya, akhirnya ketemu. Nah, mindset harus kuat. Nah, saya teringat tentang mindset entrepreneur nih, ceritanya Mas Nathan gitu. Kayaknya apa sih mindset entrepreneur itu? Terus kira-kira gitu ya, gimana gitu? Gimana agar kita bisa membangun diri kita, agar kita punya mindset yang mengarah ke sana itu? Mungkin coba cerita sedikit. Ya. Kalau saya memegang sebuah prinsip, jadi Rajut Asa itu punya 3 slogan sebenarnya. Berani bermimpi, berani berjuang, dan berani gagal. Nah, Rajut Asa itu berasal dari kata-kata rajut, berarti merajut, asa itu harapan. Kita merasa bahwa, mencapai sebuah harapan itu harus telaten, harus satu-satu. Harus satu helai demi satu helai, gitu kan? Hal-hal yang nggak make sense awalnya, nanti kelihatannya dengan waktu baru kelihatan bentuknya. Oh ternyata begini. Asalnya cuman masuk keluar namanya orang bikin merajut ya. Tapi itu akan bisa kelihatan setelah kita punya waktu yang cukup dan kesabaran yang cukup. Nah awalnya menjadi seorang entrepreneur itu mindset yang pertama adalah berani bermimpi. Ini menurut saya adalah problem paling besar di bangsa kita. Banyak dari kita itu yang diajar dari kecil nggak boleh bermimpi besar-besar, takut kecewa. Jadi banyak orang itu kalau di tempat kita itu diajarin untuk managing expectation. Jadi jangan bermimpi gede-gede, nanti kecewa. Jangan ngambil resiko besar-besar, nanti jatuh. Buktinya, kalau anak kecil naik-naik, jangan naik ya, nanti jatuh. Jangan lari ya, nanti jatuh. Jangan apa. Kata-kata jangan itu menjadi kata-kata yang sangat identik dengan parenting. Dan itu sebabnya menurut saya banyak sekali di antara kita yang akhirnya nggak berani bermimpi. Oke. Jadi seperti memberi batasan ya, Mas Nathan ya? Malahan ya? Menurut saya begitu. Jadi kita seringkali cara kita dididik, cara kita dibesarkan,
itu hidup di dalam keterbatasan. Jadi menerima keterbatasan itu menjadi sesuatu yang utama, bukan mempertanyakan keterbatasannya tadi. Jadi berani bermimpi itu akarnya dari rasa rebellious tadi itu, untuk mau memberontak dan melawan batasan-batasan yang katanya orang ada, katanya orang itu ya. Nah, itu berani bermimpi. Yang kedua, kalau berani bermimpi nggak berani berjuang, yaitu omong kosong kan. Nah, berani bermimpi apa, ya berani berjuang apa. Kalau mimpinya jadi kayak Elon Musk, tapi tidurnya 18 jam sehari, ya jadi koala, nggak jadi Elon Musk, gitu kan. Elon Musk tidurnya cuma berapa lama. Nah, cita-citanya banyak. Banyak sekali orang yang saya lihat ya, seringkali protes dan nyinyir. Kenapa nggak bisa maju? Karena pemerintahnya brengsek. Kenapa nggak bisa maju? Saya nggak punya modal. Kenapa nggak bisa maju? Karena ini, karena itu. Jadi alasannya banyak, tapi nggak pernah melangkah. Perjuangannya nggak sepadan dengan cita-citanya, perjuangannya nggak sepadan dengan kritisinya. Jadi menurut saya itu problem yang terbesar nomor 2, nggak berani berjuang. Alasannya nggak berani berjuang adalah yang ketiga, berani gagal. Nah, seringkali kita itu menjadi society yang sangat terobsesi dengan hasil. Jadi kita selalu memuja orang yang sukses, tapi lupa perjuangannya. Sekarang ini ya, lagi hot si Elon Musk megang Kopiko, semua orang wah sembah sujud. Dia megang Kopiko, harga sahamnya Mayora naik dan sebagainya. Tapi kalau kita pikir ya, Elon Musk itu kecil sebagai orang yang autistik, yang punya Asperger syndrome. Dia itu waktu di SD, SMP mungkin dihina-hina loh. Karena kan aneh kan orangnya kan. Nggak ada yang merasa ngerti, mungkin nggak ada temennya. Banyak orang yang melihat, oh ya dia orang tuanya kaya, makanya dia bisa sukses. Dia begini, makanya bisa begini. Jadi orang selalu membicarakan privilege-nya dia, hasilnya dia, tapi nggak pernah memikirkan bahwa pada waktu kecil banyak sekali kegagalannya. Karena kemungkinan besar beberapa pelajaran jeblok gak karu-karuan, hancur gak karu-karuan, kehidupan sosialnya mungkin juga gak karu-karuan. Nah, tapi segalanya yang gak karu-karuan itu adalah menjadi satu bagian dan satu ingredients yang menjadikan dia sukses sebenarnya. Tapi karena society kita sangat obsessed terhadap kesuksesan, kita seringkali melupakan proses. Mikirkan hasil, gak mikirkan proses. Akhirnya, apa yang sedang menjadi proses dianggap hasil. Nah, ini parah. Namanya daging, kalau mau dibuat bakso ya harus dicacah dulu sampai hancur-hancuran. Tapi kalau dia melihat mencacah itu menjadi sebuah hasil dan bukan sebuah proses, maka lu ini apa kok jadi jelek banget modelnya, kok jadi seperti ini. Nah, jadi karena society yang mungkin tidak bisa menghargai proses, terobsesi terhadap hasil, kita menaruh standar pada diri kita sendiri, jangan sampai gagal, nanti diketawain. Jangan sampai gagal, nanti dianggap bodoh. Nah, itu menurut saya yang menjadi musuh entrepreneurship. Siap, ini clear nih. Tapi saya pikir dalam satu proses tadi saya pengen meng-highlight itu ya. Dalam sebuah proses gitu ya. Kita itu kan punya tim, Mas Nathan ya. Mas Nathan punya tim banyak nih. Nah, terus tiba-tiba dalam satu tim itu kan ada aja nih beda pendapat. Oh, kamu salah, kamu harusnya begini. Pokoknya beda pendapat itu. Mungkin secara singkat pengalaman gitu ya. Pengalaman Mas Nathan kalau ketemu tim yang beda-beda pendapat terus kita harus menengahi atau bagaimana, kira-kira bagaimana? Ya, saya rasa banyak sekali orang itu yang terlalu fokus pada sebuah metode tapi bukan kepada sebuah interest. Artinya ini kalau kita melihat buku judulnya Getting Past No atau Getting to Yes ya. Kalau nggak salah yang penulisnya itu Robert Urey. Dia tuh menarik sekali, dia tuh membahas bahwa orang itu seringkali kita harus melihat interest-nya dulu. Seringkali interest-nya orang itu sama dalam sebuah perusahaan. Niatnya itu sama, memajukan perusahaan. Metodenya itu berbeda. Nah, masalahnya pada waktu kita membahas sebuah metode, saya dan Pak Wahyu misalnya, memajukan perusahaan menurut Pak Wahyu cutting cost, menurut saya menaikkan penjualan. Dari situ aja sudah bisa clash kan. Karena saya akan push untuk marketing, Bapak akan mengurangi biaya marketing mungkin. Gitu kan? Nah, tapi kalau kita menyadari bahwa dalam setiap interest, dalam setiap minat, dalam setiap niat, itu semestinya ada berbagai macam metode yang berbeda. Jadi kita samakan dulu, align-kan dulu masalah niatnya. Karena meng-align-kan niat ini lebih gampang kalau dalam sebuah perusahaan daripada meng-align-kan metode. Setelah
sama niatnya, sama intentionnya, baru kita bahas pilihan kita apa aja, A, B, C, D, E, F, G, gitu kan. Soalnya nggak tentu sama dengan yang Pak Wahyu punya, juga bukan yang punya saya punya. Nah, nanti kita bicarakan untuk mencapai itu kira-kira apa sih yang harus saya lakukan. Pilihannya ini, plus minusnya apa, lalu kita tentukan sama-sama. Itu sering banget sih tapi terjadi Pak Wahyu. Oke, Mas Nathan. Tapi intinya tadi ya, kita samakan niat dulu gitu ya. Kalau sudah samakan niat, sebenarnya semua pendapat tuh bagus. Mana yang kita pilih, mana yang kita gunakan sama-sama. Begitu yang disepakati. Oke, saya lanjut. Terkait nih dengan Mas Nathan nih. Inovasi dan teknologi. Nah, ini bidangnya banget nih gitu ya. Memang setiap berwirausaha itu perlu ya kita tuh menerapkan inovasi atau mungkin perannya teknologi informasi seberapa penting sih gitu untuk saat ini, Mas Nathan? Jadi gini, kalau ini ngomong bukan hanya saat ini aja Pak ya, tapi kalau coba dipikir, hidup itu ujungnya semua orang mati, betul ya? Jadi masalah hidup sukses apa enggak itu masalah bertahan. Dan namanya bertahan, kodrat alam itu sifatnya kuncinya cuma satu, yaitu adaptasi. Inovasi adalah kunci dari adaptasi. Jadi kalau hidup itu sukses atau enggak, kuncinya cuma adaptasi, maka enggak ada pilihan lagi selain kita untuk berinovasi. Kalau alam, berevolusi mungkin. Tapi kalau kita, ya namanya berinovasi. Karena ada problem-problem yang baru, ada satu perubahan yang terjadi di dunia, itu akan memiliki efek yang besar. Yang mungkin ada, itu kalau bahasa itu kan ada yang namanya butterfly effect gitu ya. Ada satu yang melakukan apa, nanti di tempat lain yang jauh itu akan ada efeknya yang imbasnya gede banget. Nah, kalau kita tidak pernah mengamati apa yang terjadi di dunia itu dan nggak merespons itu dengan keinginan kita untuk beradaptasi, maka kita akan hidup dalam sebuah ilusi bahwa inovasi itu nggak perlu, tapi cuman satu luxury yang bisa ada, bisa enggak. Tapi kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini kuncinya adalah adaptasi, dan perubahan itu tidak semua bisa kita kontrol, dan akan tetap terjadi, maka inovasi adalah kunci dari keselamatan kita. Itu menurut saya, Pak. Oke, terakhir ini kayaknya, karena harus berbagi ini ceritanya, ada yang sudah menunggu. Mas Nathan ini kan banyak banget ya bantuin UMKM sekarang, bantuin UMKM, dampingi mereka. Sebenarnya ada masalah apa ya di sana pada saat pendampingan, ada keluhan atau sebenarnya apa gitu ya yang menjadi kendala di lapangan pada saat melakukan pendampingan. Itu mungkin Mas Nathan. Masalah terbesar UMKM itu kan sebenarnya transisi dari ekonomi informal menjadi formal. Jadi pada waktu itu informal dilakukan biasanya untuk survival, Pak. Nah, sehingga pencatatan nggak ada, metode nggak ada, sistem kerja nggak ada, dan biasanya pada waktu mau dibuka standar, itu ibaratnya kayak kita terima kos-kosan di rumah. Jadi akan ada nggak enaknya. Ibaratnya Bapak punya rumah, biasanya tinggal sendiri, gitu ya. Keluar dari kamar mandi, udah nggak usah pakai baju bagus-bagus, keluar gitu kan, yang penting kok nggak ada orang gitu. Tapi mendadak pada waktu kita terima orang lain untuk masuk, itu sebenarnya kita mengundang orang tuh masuk ke dalam ruang pribadi. Nah, UMKM itu masalah terutama itu. Mereka nggak bersedia untuk orang masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya pribadi dalam kehidupan dia. Karena usahanya dia itu masih sifatnya sangat personal, informal. Nah, transisi menjadi informal, menjadi satu ekonomi yang formal, dia akan selalu butuh untuk membuat sistem dan sebagainya, mengundang orang masuk ke dalam ruang pribadi dia. Ini banyak yang dianggap sebagai sesuatu gangguan, interupsi. Padahal ini adalah satu necessity. Karena usaha itu tidak akan bisa bertahan. Banyak yang memikir cuman nggak bisa berkembang. Kalau menurut saya berani argue kalau sebenarnya kalau tidak dilakukan, itu perusahaan kita, UMKM tadi, nggak akan bisa bertahan. Sehingga harus terjadi sebuah perubahan dan transisi itu dipercepat dengan mengundang orang yang diperlukan masuk ke dalam ruang-ruang pribadi untuk bisa diatur. Oke, langsung ketangkep nih poinnya gitu ya. Oke, Mas Nathan boleh break dulu sebentar. Nanti akan saya lanjutkan. Masih ada yang menunggu satu, silakan bisa minum dulu. Sekarang Mas Hafid. Panggilannya Mas Hafid, Mas Rosidin atau Mas Muhammad nih biasanya? Hafid, Pak Ayu. Mas Hafid.
Kalau menurut Mas Hafid, tadi kan sempat denger ya Mas Nathan cerita sedikit gitu ya. Saya juga pengen tahu nih tanggapan anak muda nih, lebih muda nih. Kira-kira kalau menurut Mas Hafid modal utama untuk jadi seorang entrepreneur itu apa Mas? Versinya Mas Hafid nih. Dua versi soalnya. Versinya Mas Hafid apa nih? Sebetulnya tadi sudah banyak dipaparkan sama Pak Nathan ya. Saya juga belajar banyak dari Pak Nathan. Kalau menurut saya modal utama kita menjadi seorang entrepreneur itu ada dua sebetulnya, tergantung dari kondisi seseorang. Ada yang modal bersifat yang tangible, yang bisa kita nilaikan, misalkan uang dan lain sebagainya. Ada juga yang bersifat intangible. Nah, teman-teman di sini berkumpul itu juga sudah modal intangible karena sudah mengeluangkan waktu, semangat di sini untuk berani berusaha. Kemudian nanti kalau ikut kompetisi, misalkan Edination, teman-teman akan membuat proposal, itu adalah modal intangible. Semua pemikiran teman-teman, kemudian ide teman-teman, knowledge teman-teman, itu adalah semua modal. Nah, itu semuanya bisa teman-teman kemas menjadi sebuah modal utama teman-teman untuk menjadi pribadi yang memang menginginkan menjadi seorang entrepreneur. Seperti itu, Pak. Oke, ini Mas Nathan, ini Mas Hafid ini, kalau saya lihat nih profilnya di kampusnya dulu, ini suka ikut kompetisi, bahkan menang tuh beberapa ratus juta tuh kemarin tuh. Nah, ketahuan kan Mas Hafid, nah nggak apa-apa. Lanjut Mas Hafid, Biki sekarang. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba mendirikan Biki gitu ya? Latar belakangnya gimana Mas itu ceritanya? Kalau cerita sedikit tuh background saya ketika waktu itu saya kuliah kebetulan di IPB, Mbak. Saya pada saat masih menjadi mahasiswa ada kesempatan untuk mengikuti magang. Kalau zaman sekarang mungkin PKL dan lain sebagainya. Karena saya jurusan teknik industri, saya waktu itu magangnya di salah satu pabrik ekspor udang beku, Pak, di Jawa Timur, gitu ceritanya. Nah, dari situ kebetulan saya ambil topiknya adalah analisa rendemen. Ketika diekspor itu rendemennya berapa sih? Adakah yang ketinggalan gitu kan? Yang ditinggal di kita. Tapi ternyata di situ baru saya nemukan fakta gitu. Ternyata kalau kita ekspor udang gitu, udang itu kalau diekspor memang dia dalam kondisi dagingnya saja. Itu yang di frozen. Jadi kulit dan kepalanya itu memang disisakan di kita, ditinggalkan nih di tempat kita. Nah, dari situ baru muncul tuh sedikit, kita berempati sedikit, saya coba berempati terhadap masalah. Setelah lulus itu menjadi sebuah hal yang terus kepikiran gitu, Pak Wahyu. Akhirnya dari situ muncullah sebuah ide bisnis. Saya coba berkonsultasi, kemudian saya tulis apa yang ada di pikiran saya. Waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk pendanaan pertama riset bagaimana kita menjadikan si kulit udang tadi yang tidak ada nilai ekonomisnya menjadi sebuah biomaterial yang bisa kita kembangkan untuk masa depan. Itu 1 tahun saya bergelut sama kulit udang. Jadi 1 tahun bau kulit udang lah tanpa ada gaji dan lain sebagainya. Saya ambil keputusan saya mau ngurusin kulit udang. Akhirnya sampai ketemu bisa jadi apa, dan 2019 akhirnya ketemu sama tim, kita membentuk tim sampai akhirnya Biki itu bisa terbentuk sampai menjadi perseroan terbatas sampai sekarang gitu. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Oke, berarti ini mengamini gitu ya, dan apa yang diceritakan Mas Nathan itu benar tadi, fokus gitu ya, kata kuncinya fokus, mindsetnya harus benar gitu ya. Nah terus menurut Anda Mas, mindset Anda ini kayaknya sudah kebangun benar atau belum nih kondisi sekarang itu, masih apa lagi yang perlu ditingkatkan, atau memang harus akan bergeser atau gimana kira-kira? Kalau mindset entrepreneur pasti saya terus belajar sih Pak, karena saya baru mulai usaha juga masih kurang lebih baru 5 tahun. Jadi masih banyak sekali belajar, tapi ada beberapa mindset yang selalu saya tanamkan kepada diri saya ketika saya memulai untuk menjadi pengusaha. Yang pertama, mungkin yang bisa saya bagikan, yang pertama saya selalu sensitif sekarang berempati terhadap sebuah problem, Pak. Jadi Biki ini kita bangun, kita baru berfokus di kulit udang, tetapi banyak sekali kedepannya yang akan kita kembangkan dari biomaterial yang orang lain tidak gunakan gitu. Yang kita lihat itu tidak ada manfaatnya, tetapi kalau kita menggunakan inovasi, teknologi, ternyata itu bisa kita transformasi menjadi sebuah material-material yang memiliki nilai tambah. Jadi inovasi itu sangat penting. Kemudian di zaman yang sudah kita seperti ini, VUCA gitu ya, volatile, uncertain, kemudian kompleks, kita harus berkolaborasi. Jadi saya selalu mencari teman, mencari partner, mencari tim, itu selalu untuk kolaborasi. Jadi bisnis itu sekarang kalau mau cepat bertumbuh ya kita harus banyak berkolaborasi. Kemudian adaptif pastinya. Kita di lingkungan yang tidak pasti gitu, ada pandemi COVID. Alhamdulillah Biki juga bisa survive gitu. Setelah mengalami 2 tahun kurang lebih kita ada pandemi COVID. Kemudian selalu berusaha berteman dengan risiko, Pak. Karena
resiko itu sudah pasti. Untuk menjadi seorang pebisnis, kita akan selalu berteman dengan resiko. Dan resiko ini pulang kerja pun, pulang mengerjakan sesuatu ini tetap kita akan bawa kepikiran. Jadi kita harus berteman dengan resiko, karena ini harus sesuatu yang harus kita hadapi, bukan dihindari resiko ini. Kemudian berproses tadi yang disampaikan Pak Nathan, betul, karena kita tidak bisa berbisnis itu instan gitu. Kita harus mulai belajar dari awal. Semuanya bisnis itu sangat banyak. 5 tahun pun saya masih sangat kurang gitu pengetahuan saya terhadap bisnis entrepreneur gitu ya, masih sangat kurang. Masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Kemudian future projection atau goals oriented. Jadi kita harus melihat ke depan itu ada peluang apa. Sebagai seorang entrepreneur kita harus melihat ke depan ini bagaimana keadaan bisnis kita akan seperti apa. Kemudian saya 3 poin yang selalu saya ke teman-teman tim saya selalu sampaikan untuk menjaga mindset entrepreneur kita. Itu yang pertama, learning before growing, exploring before judging, understanding before scaling. Jadi 3 kalimat itu yang selalu saya sampaikan. Jadi jangan pernah belajar terus sebelum kita bertumbuh. Pelajari karena masih banyak yang kita kurangnya. Explore dulu, jangan bilang nggak bisa. Pasti bisa sebetulnya, tapi kita nggak tahu caranya. Explore dulu sebelum kita menjudge sesuatu, dan pahami dulu sebelum kita untuk memutuskan men-scale up usaha kita. Mungkin itu, Pak Wahyu. Wah, ini mantep nih. Tadi nggak bisik-bisik dulu dengan Mas Nathan kan ya? Kok ini Mas Nathan tadi ngomongin ilmunya gitu, sekarang nih prakteknya begini gitu ya. Nah, telepati. Makanya saya pengen balik ke Mas Nathan nih. Mas Nathan tadi ngelihat ceritanya kenapa Biki gitu ya. Kalau Mas Nathan kira-kira apalagi yang harus dilakukan dari si mindset tadi untuk masukan untuk Mas Hafid nih. Ceritanya satu ini senior gitu ya, satu ini 5 tahun mulai bisnis ya. Sekalian di sini, silakan Mas Nathan. Kebetulan saya ini salah satu fansnya Mas Hafid. Wah. Jadi Citasil, saya sudah waktu saya tahu caranya dia memanfaatkan limbah, citosan, wah sembah sujud, saya betul-betul salut gitu ya. Nah, tapi saya sangat suka dengan pandangan Mas Hafid yang 3 tadi terakhir itu. Itu menurut saya penting banget untuk bisa kita hidupi ya. Nah, menjadi seorang entrepreneur kayak tadi saya ngomong itu masalah menjadi manusia lah, bukan entrepreneur. Itu masalah sebuah adaptasi. Jadi sebenarnya apapun yang kita percaya untuk benar sekarang, itu harus berani kita akui salah waktu dunianya sudah berubah. Jadi terus beradaptasi, terus menambah ilmu. Tadi learning before doing, exploring before judging, lalu understanding before scaling, betul ya? Waduh, lulus saya sudah. Setelah ini saya tak jadi CMO-nya situ ya, daftar kerja nanti saya. Nah, itu penting banget dan kelihatannya simple tapi itu deep sekali ya. Saya itu pandangan hidup yang sangat deep. Exploring before judging, itu berarti ngomong bahwa kita harus melihat terus mengeksplorasi, memperluas kita punya wawasan sebelum kita menentukan sesuatu. Understanding before scaling ini butuh kesabaran dan yang tadi saya ngomong delayed gratification. Ya kan, learning before doing itu berarti learning itu sesuatu yang betul-betul nggak ada habisnya dan kita harus mau untuk masuk ke dalam. Jangan menjadi generasi tutorial yang selalu minta disuapin step 1, 2, dan 3. Karena step 1, 2, 3 itu konteksnya sesuai dengan kondisi si penulis, kondisi si pencipta tutorial. Tapi nggak tentu situasinya sama dengan situasi kita, situasi kamu. Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah mengerti cara berpikir seseorang, mengerti kenapa orang tersebut dengan konteksnya dia melakukan itu, dia berpikir seperti itu. Lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang penting itu never stop adapting. Itu sesuatu yang paling penting dan kunci menurut saya. Gitu aja, Pak. Oke, terima kasih Mas Nathan nih. Mas Hafid ya, teman-teman yang ada di sini, teman-teman Binusian yang hadir. Jadi tadi saya coba sampaikan kepada teman-teman bahwa Mas Hafid gitu ya, yang sudah 5 tahun bisnis, sudah sukses gitu ya, masih mau loh mendengarkan dari orang lain. Itu poinnya. Ya, di satu sisi tadi Mas Nathan memberikan masukan yang bagus untuk Mas Hafid, tapi Mas Hafid tetap bisa terima walaupun Mas Hafid juga sukses sekarang gitu ya. Mas Hafid, saya pengen nanya, kalau Biki itu sudah menang di kompetisi apa aja, Mas? Pengen tanya nih. Aduh.
Yang diingat aja deh, ini menang terus nih soalnya nih. Kurang lebih ada, kalau dari mulai awal kurang lebih ada 30 kompetisi dari nasional sampai internasional kita sudah pernah juara sebenarnya, dan juara pertama ya, alhamdulillah. Tapi semuanya itu memberikan warna yang berbeda-beda sih Pak. Di setiap kompetisi itu kita bisa belajar dari hal kita ketemu juri, mentor, kemudian itu yang bisa bikin semakin berkembang lah model bisnis dari Biki, yang dari masukan, dari insight dari yang kita temui gitu Pak. Oke, dapat insight-insight baru berarti ya dari jurinya gitu ya. Nah terus sekarang ngomongin sedikit nih di agenda kita nih, ID Nation gitu ya. 2021 ya kemarin ya. Ini menang di ID Nation ya. Nah itu coba itu berdampak nggak ya? Nah ini saya pengen tahu nih, berdampak nggak untuk outcome dari bisnis Anda setelah menang ID Nation 2021 itu? Kalau dari kami, sebetulnya kompetisi ID Nation ini sangat membantu Pak. Karena dari tahapan bisnis kami yang sudah cukup siap untuk teman-teman ini bukan titipan sponsor loh ya teman-teman. Ya, Mas Hafid coba silakan. Jadi teman-teman kalau nanti ikut ID Nation, teman-teman yang pertama akan mendapatkan inkubasi pastinya. Inkubasi ini teman-teman akan diberikan banyak ilmu lah, kemudian networking dan insight untuk bisnis teman-teman. Kemudian yang tadi disampaikan juga sama Pak Davi ya, bahwa teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan. Jadi teman-teman sudah dilihat inovasinya ini sudah cukup matang untuk dikembangkan, teman-teman bisa mendapatkan pendanaan untuk mempercepat pertumbuhan startup teman-teman atau mempercepat goals dari startup teman-teman. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Hafid ya. Tentunya itu ID Nation dibuat ya agar kita bisa terus mengembangkan teman-teman yang ada. Oke, ini mungkin coba salah satu siapa yang bisa yang mau menanggapi ini. Ada satu statement. There is no shortcut to success. Benar ya? Kita harus kerja keras. Tadi sudah diulas sebenarnya oleh Mas Nathan, tapi saya pengen penekanan kerja keras yang seperti apa sih gitu ya. Mungkin Mas Hafid atau Mas Nathan silakan deh. Kenapa harus bekerja keras? Nathan mungkin silakan. Tuh, silakan Pak Mas Hafid. Saya pengen belajar dari Mas Hafid. Nah, tadi Mas Nathan udah soalnya. Sekarang Mas Hafid, yuk. Kalau saya betul itu bahwa tidak ada shortcut untuk menuju jalan sukses ya. Saya mengalami sendiri bahwa ketika teman-teman lulus ya, di salah satu, saya kuliah di salah satu universitas terbaik gitu di Indonesia, dan teman-teman saya lulus semuanya langsung diterima di perusahaan-perusahaan yang notabene perusahaan besar lah, dan sudah mendapatkan penghasilan yang layak dan lain sebagainya, bisa hidup dengan cukup, dengan senang, dengan tenang gitu kan. Nah, kenapa pilihan saya menjadi entrepreneur? Betul-betul saya rasakan tuh kerja kerasnya betul itu. Bahwa 1 tahun tuh saya betul-betul dalam tanda kutip tidak ada gaji ya. Karena 1 tahun itu saya dalam project itu saya full mendapatkan dana untuk melakukan riset saya gitu. Riset yang saya lakukan 1 tahun itu betul-betul, jadi setahun itu pagi, siang, sore, hampir sampai malam itu ketemunya kulit udang saya Pak. Jadi kita utak-utak aja si kulit udang nih. 1 tahun saya ketemu kulit udang, jadi sekarang ketemu kulit udang sedikit sudah sangat hafal sama aroma dan lain sebagainya. Karena sudah sangat chemistry-nya sudah sangat dapat lah dengan kulit udang. Jadi saya mengerjakan sesuatu itu mungkin teman-teman saya dari pagi sampai sore, karena saya mengawali 2018 merintis itu betul-betul hampir waktu saya 24 jam itu fokus terus, selalu kita mencari sesuatu, kita pelajari lagi apa yang kurang, kemudian kita coba lagi, kita try lagi, gagal kita try lagi. Itu betul-betul saya alami sendiri. Jadi itu yang membuat mungkin saya bisa di titik sekarang, bisa 2019 bisa menjadi PT yang awalnya kita cuma hanya main-main, dan mungkin sekarang beberapa teman juga alhamdulillah sudah ada di Biki juga gitu. Yang dulunya kita lulus bareng ternyata akhirnya juga pindah ke Biki gitu, Pak. Oke, wah ini mantap nih, itu struggle ya. Jadi bener-bener nih. Sekarang saya mau ngulik sedikit nih, Mas Nathan, cerita masa lalu dong. Masa lalu gitu ya. Masa lalu kira-kira apa sih yang dulu bener-bener struggle banget itu ya? Mungkin nggak usah masa lalu, masa sekarang aja masih struggle, Pak. Karena jadi entrepreneur itu selalu ada struggle-nya. Ini Mas Hafid bisa senyum tapi dalam hatinya, aduh ada ini belum selesai, itu pasti itu kalau entrepreneur. Jadi udah nggak akan bisa berhenti itu. Itu memang the cost of being an entrepreneur ya menurut saya. Nah, saya rasa
Yang saya paling rasakan itu waktu saya struggle dengan depression. Jadi 2016 saya ada masalah depression, anxiety, dan akhirnya perjuangan itu juga melawan diri sendiri ya, Pak Hafid. Dalam artian perjuangan itu jangan dikira semuanya melawan, tapi perjuangan itu salah satunya juga untuk menerima. Jadi perjuangan justru paling sulit itu adalah menerima diri sendiri. Jadi 2016 bayangkan kalau orang depresi, panic attack, saya ini ada masalah namanya social anxiety, Pak Wahyu. Jadi saya kalau ketemu orang itu takut sebenarnya secara dari kecil gitu kan. Tapi untuk saya di posisi sekarang harus ketemu sama orang, kadang-kadang ngomong di publik dan sebagainya, itu harus memerlukan sebuah kontrol terhadap diri sendiri kan Pak, mengontrol ketakutan, mengontrol keterbatasan, walaupun menerima Pak ya, menerima tapi mengontrol respon saya terhadap kegrogian saya, kecemasan saya, ketakutan saya. Nah, jadi entrepreneur itu perjuangan paling besar adalah melawan itu, melawan diri sendiri dalam artian menerima semua keterbatasan kita dan berkata benernya it's okay, walaupun saya terbatas, saya nggak perfect, saya bisa gagal, and it's okay, saya masih bisa maju, saya nggak harus sesukses orang itu. Yang penting saya lebih baik dari kemarin. Nah, perusahaan kami sekarang juga mengalami kesulitan-kesulitan, Pak Hafid, Mas Hafid sama Pak Wahyu. Karena ya memang nggak luput ya, dalam kondisi seperti ekonomi seperti ini dan sebagainya, kita struggling. Nah, tapi sekali lagi yang menjadi kunci adalah kita itu sebenarnya adaptasi. Dan adaptasi dengan belajar, dengan mengontrol diri sendiri, menerima bahwa ya nggak apa-apa kalau terjadi seperti ini, nggak usah terlalu merasa diri itu wah ini gagal, nanti lain kali nggak bisa ngapa-ngapain lagi atau apa. Anggap aja sebagai proses, anggap aja sebagai bagian dari perjalanan, dan kita terus berusaha maju, walaupun mungkin nggak sejauh, nggak secepat yang kita inginkan. Begitu kalau dari saya, Pak. Baik, makasih Mas Nathan. Ini mungkin saya tadi yang terus bertanya, tapi mungkin saya pengen Mas Nathan, Mas Biki memberikan pesan bahwa di BINUS gitu ya, kita saat ini banyak sekali membina mahasiswa-mahasiswa calon-calon pengusaha. Ya, calon-calon pengusaha. Kita sudah alumni pengusaha kita lumayan banyak gitu ya, yang sukses ada dari yang UMKM, UKM, sampai yang besar unicorn juga ada gitu ya, alumni BINUS. Nah, tapi saya pengen Mas Nathan, Mas Biki coba berikan pesan kepada teman-teman di BINUS, pada BINUSian, teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang struggle gitu ya. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan, berikan pesan yang baik agar mereka tetap stay, tetap bisa menjalankan bisnisnya dan bisa sukses seperti Mas Nathan dan Mas Hafid. Mas Hafid dulu, silakan. Dari saya mungkin tahap pertama, mungkin kalau teman-teman di sini belum memiliki ide itu teman-teman sebetulnya bisa kita cari dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kita sesederhana itu. Kuncinya apa? Kita harus berempati, teman-teman. Teman-teman setiap melakukan aktivitas 24 jam itu pasti ada masalah. Pasti, saya yakin semuanya akan mengalami masalah. Kalau teman-teman bisa berempati dengan masalah, dan teman-teman bisa berpikir lebih dalam terhadap masalah tersebut, coba teman-teman pikirkan dengan jernih, kira-kira kalau teman-teman punya ide nggak untuk supaya teman-teman nggak seperti itu lagi. Itu cara mencari ide yang paling sederhana. Kemudian untuk teman-teman yang sedang berjuang, ya seperti saya, karena saya juga teman-teman nggak pernah, sampai sekarang 5 tahun saya tidak pernah menggunakan uang pribadi saya untuk berbisnis, jadi pure saya dari keadaan yang cukup lah tapi tidak terlalu mampu, jadi saya tidak mau menggunakan uang pribadi saya untuk berbisnis. Jadi pergunakanlah teman-teman ini semuanya, jaringan teman-teman sekarang di BINUS, kemudian teman-teman ikut kompetisi dan lain sebagainya, itu teman-teman gunakan, cari teman-teman yang terbaik, tim-tim super tim masing-masing dalam startup teman-teman, supaya itu bisa membuat teman-teman juga semangat untuk mencapai goals dan cita-cita. Kalau mulai redup, ingat lagi, teman-teman punya goals nggak? Punya impact nggak yang pengen teman-teman capai, teman-teman pengen ciptakan? Kalau teman-teman terus ingat impact, ingat goals-nya, insya Allah sih semangat terus, nggak akan pernah padam sih. Oke, terima kasih Mas Hafid. Mas Nathan, silakan, singkat padat. Ya,
menurut saya yang paling penting itu mempertanyakan ulang sukses itu artinya apa sih, gitu loh. Jadi seringkali kita merasa sukses itu kita ukur dari prestasi, orang masuk kemana dan sebagainya gitu. Tapi kita harus ingat bahwa ada orang itu diciptakan jadi kodok, ada orang juga diciptakan jadi citah, ada yang diciptakan jadi gajah. Dalam artian, kriteria sukses itu tidak bisa pakai ukuran orang ditaruh dalam ukuran kita. Nah, sukses itu adalah menjadi yang terbaik yang kita bisa. Sukses itu adalah memaksimalkan semua anugerah yang Tuhan sudah kasih pada kita. Sukses itu adalah memenuhi segala potensi yang sudah kita punya dan memakai itu bukan untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, jadi seringkali kita merasa grogi karena kita ini seperti kodok yang kepingin jadi macan. Atau kita macan yang kepingin jadi gajah. Nah, itu masalah yang harus kita pahami dulu. Jadi pertanyakan lagi sih, kategorimu sukses itu apa? Pada waktu kamu sudah mati, apa yang kamu punya sekarang itu gunanya apa? Dari situ kita akan punya persepsi yang baru terhadap apa itu sukses. Coba usahakan dalam hidup, ini yang saya pegang ya, usahakan fokus itu pada perbaikan diri. Saya harus lebih baik dari kemarin. Saya harus bisa lebih daripada kemarin. Fokus di situ aja. Jangan fokus membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Itu akan membuat kita capek dan nggak akan kemana-mana. Karena gajah itu ada kelebihannya sendiri, macan itu ada kelebihannya sendiri. Tapi kalau misalnya macan berusaha jadi gajah, dia nggak akan bisa sebaik gajah. Jadi jadilah macan yang baik. Kalau kamu macan, jadi macan yang terbaik. Kamu gajah, jadilah gajah yang terbaik. Mengerti diri sendiri, mengerti fokus pada perbaikan diri, dan menjadi yang terbaik yang kita bisa. Itu Pak Wahyu. Oke, terima kasih Mas Nathan. Ini ada teman-teman yang sudah mulai masuk chat nih gitu ya. Tapi sebelum chat saya mau kasih kesempatan dulu yang mau raise hand teman-teman. Nah, silakan yang mau raise hand, mungkin pertanyaan saya tadi sudah cukup gitu ya. Apa yang saya ketahui sudah dapat semua. Sekarang ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya langsung kepada Mas Nathan ataupun Mas Hafid, boleh silakan. Kalau belum ada, mungkin di sini ada Liane Pingkan gitu ya. Di sini pertama dulu, thank you ini Mas Nathan itu. Ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu menarik ini. Pertanyaan pertama itu mengenai privilege. Ya mungkin kita contohkan aja lah yang spesifik sang pisang gitu ya. Kan kayaknya iya dong gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang yang sebenarnya kita punya privilege juga karena saya orang tua saya adalah sesuatu gitu ya, atau om saya dan sebagainya. Terus gimana kita nanggapi itu gitu. Terus kalau yang kedua sebenarnya tadi sudah dijawab tapi mungkin diulas sedikit aja Mas Nathan. Yang kedua tentang perbedaan pendapat investasi, satu oke, satu lagi nanggepin ini pemborosan loh gitu ya. Tadi jawabannya sebenarnya sudah dijawab tapi nggak apa, mungkin yang privilege saja yang lebih penekanannya lebih deep gitu, yang kedua agak santai. Silakan. Ya, privilege saya jawab dengan dua statement ya. Yang pertama, nggak semua kakak tua itu akhirnya bisa terbang. Saya punya kakak tua satu, sayapnya komplit nggak digundul, tapi dia nggak bisa terbang. Nggak bisa terbangnya karena dia nggak pernah mau terbang, nggak mau mencoba untuk terbang. Yang kedua, kita harus statement yang kedua adalah selama Tuhan itu masih memberikan berkat, maka semua manusia itu memiliki privilege. Jadi privilege itu jadi satu kata-kata yang negatif, itu menurut saya rada gombloi, agak bodoh menurut saya. Kalau kita merasa privilege itu menjadi kata-kata negatif. Lah privilege itu kan berkat, anugerah gitu kan. Nah, siapapun itu akan punya privilege-nya sendiri-sendiri. Nggak peduli kita nih nggak mampunya kayak apa, nggak peduli kita nih selemah apapun juga, kita pasti akan punya privilege-nya sendiri-sendiri. Jadi kita harus selalu menerima bahwa kalau kita bisa maju, itu pasti karena ada privilege. Dari siapapun itu, apapun itu juga bentuknya. Nah, tapi kalau orang nyinyir mengatakan bahwa, oh karena privilege saja kamu bisa, ya anaknya presiden yang bodoh juga banyak, gitu kan. Anaknya konglomerat yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang cuman kerjanya party dan ngedrugs juga banyak gitu. Jadi privilege itu nggak akan berarti apa-apa. Kayak kakak tua saya tadi punya sayap, nggak bisa terbang.
Karena dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan untuk menggunakan privilege tersebut. Jadi jangan mengucap syukur kalau kita tuh dikasih privilege, oh ya bagus, ya kan, ya memang itu berkat. Kalau sampai dikatakan hanya karena berkat, ya sudah kita anggap aja bahwa ya nyatanya ya memang kalau ada privilege itu so what, kalau kita nggak melakukan apa-apa untuk itu juga nggak bakal bisa. Dan kalau ada, nggak semua omongan orang itu harus kita dengarkan. Karena kalau kita dengarkan setiap omongan orang, kita nggak akan pernah kemana-mana. Kita hidup itu benchmark-nya adalah saya lebih baik dari saya yang kemarin. Kayak tadi saya ngomongkan. Kalau kita begitu memasukkan pikiran orang lain atau pendapat orang lain atau standar orang lain ke dalam kehidupan kita, kita nggak akan pernah menjadi yang terbaik, versi terbaik dari diri kita. Itu menurut saya. Nah, kedua, masalah investasi atau pemborosan. Nah, kalau menurut saya di-align-kan dulu, goal-nya itu apa. Nah, diomongkan aja sekarang. Caranya common ground-nya gini, kamu mau company-nya maju, saya juga mau company-nya maju. Sekarang kita tanya, dalam stage kita sekarang, untuk kita bisa maju, kita perlu melakukan apa aja? Di-list kan? Nah, setelah di-list, yang mana yang duluan, yang mana yang belakangan? Nah, dari situ kita akan memiliki satu pandangan yang sama, sudah align. Dari situ kita lihat mana duluan, mana belakangan, ya nanti kita lihat apakah investasi itu harus kita masukkan sekarang atau nanti. Atau kita masukkan investasi tadi, cuman nggak sebesar itu. Itu akan tergantung dari checklist yang harus kita buat tadi. Jadi dua orang mendiskusikan itu akan memberikan pandangan yang lebih lengkap dan lebih holistik. Karena kita akan punya bias ya, kita akan punya blind spot di mana kita merasa, oh, cuman caranya begini company ini selamat untuk company bisa maju. Padahal enggak, not necessarily true. Itu menurut saya begitu, Lian. Semoga membantu. Ya, jadi kita harus kembali lagi tujuan kita apa, kemudian kita milih mana prioritasnya, itu yang harus tentukan gitu ya. Ya. Pertanyaan kedua, ini masih kepada Mas Nathan, Muhammad Nasir, ini resiko. Gimana sih cara menghadapi resiko atau meminimalisir lah minimal gitu ya. Kasusnya dia kasih contoh misalnya gini, kita ini punya tas gitu ya, produksi tas, konveksi tas, terus tiba-tiba COVID gitu ya. Orangnya online sekarang di rumah, nggak perlu beli tas, di rumah semuanya. Nah mungkin satu contoh, silakan Mas Nathan. Oke, kalau menurut saya, kalau meminimalisir resiko itu dengan perencanaan yang baik dan pengetahuan atau pengertian yang cukup mendalam akan produk kita. Banyak sekali bisnismen itu atau pebisnis itu jatuh dalam perangkap mendefinisikan produknya menurut dia sendiri. Artinya begini, kata-kata tas sekolah, kenapa kok tas sekolah? Kenapa kok bukan diomongin sebagai tas saja? Satu ya. Kedua, kenapa kok dipanggil tas? Kenapa kok nggak dipikir sebagai kontainer atau wadah? Kalau kita ngomong tas sekolah, berarti tas itu dibawa ke sekolah. Kalau itu namanya tas, berarti bisa dibawa kemana-mana, fungsinya adalah nyangking. Nyangking itu apa ya bahasa Indonesianya? Bawa barang kemana-mana, gitu kan. Tapi nggak harus ke sekolah. Tapi kalau dipandang sebagai kontainer, artinya dia untuk mewadahi barang supaya nggak tercecer, bisa dibawa kemana-mana, bisa enggak. Nah, artinya pada waktu kita punya pandangan yang berbeda, kita punya definisi atau positioning yang berbeda tentang produk kita tadi, barang kita tuh akan digunakan dan dipandang dan dibeli untuk alasan yang berbeda. Jadi menurut saya, caranya daripada berpikir meminimalkan resiko, menurut saya lebih baik berpikir bagaimana caranya untuk beradaptasi. Karena resiko kita minimkan dengan segala macam planning dan sebagainya ya. Kalau saya kuncinya cuma satu, kemungkinan terburuk apa? Kalau sampai kemungkinan terburuk terjadi pada saya mati atau enggak? Kalau sampai itu bisa membunuh saya, menghancurkan saya, ya enggak saya ambil. Tapi kalau saya sulit tapi enggak sampai mati, saya ambil. Kalau sesuai dengan benefit yang bisa saya terima. Tapi yang kedua adalah saya juga memikirkan kalau sampai plan E tadi nggak terjadi, gitu ya. Kalau plan E tadi tidak terjadi, maka saya beradaptasi caranya bagaimana. Jadi coba didefinisikan ulang produknya, jangan dipandang sebagai tas sekolah, tapi dipikirkan kegunaan yang lain dan itu dicerminkan ke dalam program marketing atau konten atau caranya kita. Jadi kalau dia sebagai sebuah kontainer,
bagaimana caranya mempresentasikan pada user bahwa barang ini adalah kontainer yang baik. Begitu kalau menurut saya. Oke, mantap. Nih kejawab nih. Nah, ini banyak market nih. Ada lagi nih yang, wah ini semakin ramai nih kayaknya semakin sore ini. Mas Hafid, apakah masih monitor? Wah, Mas Hafid lagi ini kayaknya. Masih banyak menyiapkan nih. Oke, saya pengennya apa Mas Hafid nih? Tadi lagi ada dipanggil nih. Ini dulu. Yang bawah dulu ya, Mas Nathan belakang. Yang bawah, Mas, pertanyaannya dari Haidar, Mas. Jadi, bagaimana apabila saya punya ide, gitu ya, usaha, apabila saya ingin merealisasikan ide saya, banyak mendapatkan komentar negatif dan meremehkan. Ini berefek pada kepercayaan diri saya. Untuk mulai usaha dari kecil, kita sering terkendala gengsi untuk jualan kecil-kecilin. Bagaimana tanggapan Mas Hafiz ini? Kan clear banget nih ya. Terus, apabila ingin mengikuti kompetisi Indonesian, kemudian takut pada resiko pencurian ide. Nah ini tadi yang seperti diulas Mas Nathan. Mungkin itu aja Mas Hafiz, Mas Hafid langsung di ini tanggapi. Silakan. Baik. Untuk gengsi ya sebetulnya bagaimana ketika kita mulai usaha kecil kemudian kita mendapatkan komentar-komentar yang negatif gitu kan ya. Kalau menurut saya sih tidak perlu dipikirkan ya. Karena setiap kita memiliki usaha ataupun kita memiliki ide dari manapun ya sumbernya, kita idenya itu pasti saja tidak semua orang kita bisa memuaskan semua orang gitu. Tidak pasti semua orang tidak memberikan komentar yang positif, itu sudah pasti. Jadi cara satu-satunya adalah kita yang harus dengan diri kita yang harus bisa menerima. Nanti kita lihat kritiknya, apakah kritik negatif itu membangun atau tidak. Kalau itu membangun, teman-teman harus bisa terima. Sebagai seorang entrepreneur, orang lain melihat produk kita atau ide kita itu seperti apa, ketika ada kurangnya, itu kita harus bisa menerima. Karena kita menciptakan ide, itu pasti tidak mungkin yang sempurna. Jadi teman-teman harus bisa menerima, tetapi teman-teman jangan malah PD-nya turun. Teman-teman malah harus memperbaiki dengan masukan tersebut, dengan komentar tersebut, perbaiki idenya, sempurnakan prototipenya, itu akan menjadi produk-produk yang mungkin lebih baik dan itu akan lebih terterima konsumen. Karena percuma kita membuat sebuah ide produk yang menurut kita bagus tapi untuk konsumen kita sendiri pun tidak terterima. Seperti itu. Kemudian terkait dengan inovasi ketika mengikuti Idonation, inovasi tadi ya, maaf. Ya, ini nanti idenya tercuri nggak gitu ya? Tercuri nggak. Sebetulnya di kompetisi ini teman-teman sudah ada nanti ada rules-nya. Jadi jangan takut di Idonation ini nanti ketika teman-teman masuk inkubasi pun itu seluruh kekayaan intelektual dari ide teman-teman itu orsinil akan dimiliki, kepemilikannya adalah untuk teman-teman. Karena saya juga pelaku yang sudah ikut kompetisi tahun sebelumnya. Jadi kolaborasinya adalah seluruh hak kekayaan intelektual dari startup teman-teman itu pure menjadi kepemilikan teman-teman. Jadi nggak perlu takut untuk mengikuti Idonation gitu. Oke, cukup. Ini Mas Nathan, saya Christian dari SI. Bagaimana awal bikin brand? Gimana sih Pak cara strategi pre-launch yang baik? Monggo Mas Nathan. Oke. Kalau ngomongkan marketing, itu coba dibaca sebuah studi dari Google yang namanya The Messy Middle. The Messy Middle itu ada dari Google. Jadi intinya itu kalau kita di sekolah diajarin sederhana ya. Dulu tuh kalau orang mau beli sesuatu tuh ada rumus namanya AIDA. Attention, Intention, Interest, Desire, Action. Nah itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Dengan adanya teknologi internet dan sebagainya itu sebenarnya berubah. Jadi kalau sekarang behavior orang untuk membeli itu dia trigger, kepingin atau merasa ingin membeli atau butuh gitu ya. Lalu ini di sini ada poin di mana dia mau membeli, gitu kan, purchase. Di tengahnya itu akan dia bulat di sini. Dan bulat di tengahnya itu apa intinya? Adalah exploration sama evaluation. Artinya pada waktu dia kepingin membeli sesuatu, dia akan mengeksplor barang apa sih yang terbaik. Misalnya mau cari laptop, the best laptop, gitu kan. Setelah keluar ada Asus, ada misalnya apa merek laptop sekarang, HP, Apple. Kita akan melihat review dari brand tersebut. Baru kita menentukan. Nah, strategi masalahnya pada waktu orang explore,
Awalnya dia taunya Asus sama let's say dia taunya HP. Pada waktu dia explore, mendadak dia ketemu Apple. Gitu kan? Nah, lalu dia ketemu Apple, di Apple itu terada review yang bagus, yang luar biasa, video, gambar, user testimony, dan semuanya, sampai akhirnya orang yang tadinya kepikiran Asus, ditikung sama si Apple. Akhirnya dia nggak jadi beli Asus, beli si Apple. Nah, kalau kita sudah mengerti cara perjalanan itu, cara pre-launch yang baik adalah kita harus mengerti ini. Jadi kita harus tahu bagaimana kita menciptakan trigger orang untuk kepingin beli, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita close the loop cepat. Artinya apa? Bagaimana kita ditemukan pada waktu orang explore, dan bagaimana kita bisa menyediakan semua informasi termasuk review, rating, dan recommendation supaya orang cepat close the loop. Jadi orang kalau sudah explore, kelihatan punya kita, langsung close, nggak cari-cari lagi. Jadi ibaratnya kayak kamu cari pasangan hidup aja gitu ya. Kalau kamu ini misalnya cowok, kita kelihatan cewek, bagaimana caranya cewek kelihatan kita sudah jatuh cinta mati sampai dia nggak kepengin cari-cari orang lagi. Nah itu kuncinya seperti itu. Caranya yaitu tadi, kalau dicari, di explore sama di evaluation, kita bisa menang dan orang bisa cepetan close the loop. Itu yang paling penting. Checklistnya dibuat, coba dipelajarin itu. Di situ ada juga cognitive bias yang seringkali dipakai, ada 6. Itu akan sangat menarik kalau dibaca. Termasuk di situ tuh nanti jangan dibaca cuma ringkasannya ya, di-download yang jurnalnya yang full, kalau nggak salah 100 halaman gitu ya. Tapi itu sangat menarik pembahasannya, termasuk membahas tentang keyword. Bagaimana behavior orang tuh untuk mencari di keyword seperti apa. Dan yang paling penting pada waktu membuat perencanaan, ditulis semuanya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Jadi cara orang berpikir, prosesnya tadi saya bilang ada trigger, sudah gitu exploration, evaluation, purchase menghasilkan experience, masuk ke sini menciptakan exposure, itu setiap titik kita tulis dan apa rencana kita di setiap titik itu, supaya kemanapun orang pergi kelihatan kita. Ya, coba dipraktekkan dulu. The Messi Method. Sip, mantap. Ini clear kayaknya ya. Ingat ya teman-teman ya. Dan pertanyaan terakhir, nah sekaligus nanti Mas Nathan jawab 1 menit terakhir adalah, Pak, kalau menentukan jenis usaha yang sesuai itu kayak apa sih gitu? Mau sesuai pasar atau bidang usaha yang memang kita minati? Jadi sesuai dengan bidang minati atau gimana gitu ya? Dan yang kedua adalah ini terkait mitra nih. Bagaimana kok mitra seakan-akan gitu ya mengambil alih, seakan-akan jadi memiliki. Mungkin ini Mas Nathan aja deh. 1 menit Mas Nathan terakhir. Ya, yang paling pertama adalah menurut saya selalu kita pikir kita ini berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Kalau kita semuanya ini non mainstream ya jawaban saya ini. Kalau tanya ke guru bisnis manapun juga akan ngomong sesuaikan pasar. Kalau saya sesuaikan dengan potensi diri sendiri dan cari di mana itu bisa align dengan pasar, gitu ya. Karena tujuan kita adalah mengalahkan dan memperbaiki diri kita sendiri dari yang kemarin. Sehingga apapun yang kita punya, kita pakai itu, lalu kita lihat yang kita punya ini yang bisa dibeli pasar yang mana. Kan kita punyanya nggak cuma 1, tapi kan banyak. Jadi kita lihat apa yang kita punya, kita bikinkan inventory, kita lihat pasarnya mau dan kepingin apa, kita bikin inventory, cari yang matching. Seperti Mas Hafid, kelihatan citosannya dulu. Setelah kelihatan citosannya dulu, dia mikir citosan bisa dibikin apa aja. Dia cari pasarnya, di matching. Jadi itu kalau misalnya kepingin tahu lebih, tanya sama Mas Hafid, pelajari cara kerjanya Citasil dan bagaimana perjalanannya dia, menurut saya akan banyak terinspirasi di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mitra. Pada waktu kita melakukan sebuah kerjasama, selalu masuk ke dalam sebuah perjanjian kerjasama yang jelas. Artinya hak dan kewajiban setiap usaha, tujuan dari kerjasama tersebut, batasan-batasan, dan yang terakhir ini yang penting, survivability clause-nya kontrak itu apa. Jadi kontrak itu ada yang akan semua pasal-pasalnya itu akan expired begitu ini kontrak ini berhenti. Tapi ada hal-hal tertentu yang walaupun kontrak ini sudah expired, nggak berlaku lagi, hal-hal tertentu ini tetap harus berlaku dan dihormati. Contohnya apa? Contohnya seperti perjanjian kerahasiaan atau non-compete dan sebagainya. Nah, pada waktu kita masuk ke dalam pekerjaan itu, kita harus tahu nanti hak dan kekayaan intelektual punya siapa. Yang banyak salah dimengerti adalah masalah hak cipta. Hak cipta itu masalah klaim.
Kalau misalnya kamu contohnya menciptakan lagu, kamu nyanyikan pertama kali dan kamu bisa buktikan kamu nyanyikannya kapan, first claim-nya di kamu, maka hak ciptanya ada di kamu. Ya, itu selalu dipikirkan. Pelajari masalah hukum, kalau sampai kepingin tahu lebih masalah hukum, follow Instagram yang namanya @brand.advice. Itu yang mengasuh adalah seorang PhD, doktor di dalam hak dan kekayaan intelektual. Seorang pengusaha harus ngelontok sama namanya hak dan kekayaan intelektual dan harus mengerti hukum. Karena itu tempat-tempat kita bahaya untuk ditikung ada di sana. Ya, jadi coba dilakukan dan kalau ada pertanyaan monggo DM di Instagram. Oke, terima kasih Mas Nathan, Mas Hafid. Mungkin sebelum kita selesaikan sesi ini, teman-teman, saya ada informasi yang pertama tadi yang di awal ya. Saat ini di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ada kompetisi. Yang pertama ada sebutannya P2MW gitu ya sebutannya, yaitu kompetisi bisnis non-digital. Jadi teman-teman yang punya bisnis sekarang non-digital, silakan mengikuti kompetisi. Di sini ada PIC-nya di BINUS, ada Pak Roni, mungkin Pak Roni bisa di-share kontak atau apa yang bisa dihubungi. Pak Roni, mungkin disampaikan saja. Terus kemudian selain itu ada belum dibuka, ini spoiler ya teman-teman, belum dibuka itu ya. Dalam kayaknya minggu depan itu bisnis digital akan dibuka. Nah, namanya saya belum sebutkan, tapi nanti silakan kontak ke Pak Roni langsung atau teman-teman di BEC, nanti akan diinformasikan. Jadi ada dua. Tadi yang non-digital ada sendiri, yang digital ada sendiri. Dan itu dari kementerian akan memberikan dana hibah gitu ya, untuk teman-teman bisa mengembangkan bisnisnya. Dan yang terakhir ada namanya program Wirausaha Merdeka. Nanti satu program untuk teman-teman menguatkan diri di wirausaha. Jadi teman-teman akan masuk di satu program satu semester begitu ya, benar-benar di camp ngomongin wirausaha. Nah, di sana. Nah, karena ini tajuknya Wirausaha Merdeka, jadi teman-teman nanti bisa memilih kampus mana yang ada di Indonesia, gitu ya. Nanti akan diumumkan kampusnya. Jadi kalau teman-teman di BINUS sendiri juga menyelenggarakan, oh saya tetap mau di BINUS, tapi saya pengen coba ke ITB, gitu ya. Saya pengen coba ke UGM, saya pengen coba ke UI, itu bisa. Jadi, tapi itu di kampus-kampus di Indonesia. Itu juga dalam waktu dekat akan di launching. Itu mungkin pengumuman ya dari kami, dan sepertinya ini waktunya sudah lewat, saya melewati 4 menit Mas Nathan, Mas Hafid ternyata gitu ya, dan saya sudah ditegur ternyata. Oke, tapi teman-teman, dari teman-teman yang bertanya tadi saya melihat ada yang menurut saya paling baik ya, paling baik pertanyaannya, dan menurut saya betul-betul terinspirasi dari sini. Ada pertama, ini dari Mas Muhammad Haidar Pahlevi. Ya, nanti teman-teman akan di kontak ya. Kemudian ada Mas, ini siapa? Laine Pingkan. Dan yang terakhir ada Muhammad Nasir Nur Farhan. Oke, teman-teman, nanti akan ada hadiah merchandise yang menarik gitu ya dari iDonation. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Oh ya, masih ada 2. Nah, ada 2 saya serahkan kepada panitia nanti yang memutuskan mana yang juaranya dari background-nya. Oke, teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Mas Nathan, Mas Diki. Semoga terus sukses bisnisnya, dan yang tidak kalah penting adalah sehat terus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, tadi banyak hal yang diambil dari hasil diskusi tadi. Saya tidak menyimpulkan apa-apa, banyak banget tadi ya, pendek-pendek. Sekali lagi, saya langsung cukupkan sekian, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih, saya kembalikan. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih Pak Wahyu, Pak Hafid, dan Pak Nathan atas pemaparannya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Sangat membuka wawasan kita, membuka pikiran kita juga mengenai dunia entrepreneur ini. Semoga kita semakin termotivasi nih teman-teman untuk jadi seorang entrepreneur, dan memang banyak tantangan, tapi itu semua adalah pembelajaran yang akan bikin kita semua menjadi lebih
siap dan lebih besar lagi nantinya. Oke. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu, kita ada 3 pemenang untuk sesi pertanyaan terbaik. Jadi ada Muhammad Haidar dengan NIM 25019776996, lalu ada Lian Pinkan dengan NIM 250201184, lalu ada Muhammad Nasir dengan NIM 2201845442. Nah, jadi kalian bisa langsung aja nanti akan kami kirimkan untuk hadiahnya. Kebetulan tadi sudah data sudah diminta oleh Kak David. Dan sekarang kita akan masuk sesi foto bersama. Sekalian teman-teman, nanti dari tim Edition akan memilih virtual background yang paling menarik nih teman-teman. Jadi teman-teman yang tadi sudah Pak Chandra sampaikan di depan, kalian siapkan virtual background yang paling menarik, nanti kita akan pilih. Jadi teman-teman semua bisa menyalakan kameranya, kalian siapkan virtual background paling menarik, nanti kita akan pilih dan nanti kalian akan mendapatkan hadiah menarik juga nih dari Nation. Oke. Yuk teman-teman, bisa dinyalakan semuanya untuk virtual background-nya, kita sekalian foto bareng. Oke, wah, macam-macam ya. Saya lihat ada yang pakai meme, ada yang belakangnya ada dinosaurusnya, macam-macam, menarik-menarik nih, sepertinya nih. Yuk teman-teman, kita kasih waktu beberapa detik lagi untuk menyalakan virtual background-nya. Kita di sini ada 12 slide ya. Oke. Yuk, yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan kameranya. Kita mau lihat nih virtual background-nya nih, kalian nih. Siapa tahu kalian beruntung mendapatkan merchandise menarik dari Nation. Yuk. Oke. Sudah semua kan? Kita akan tunggu dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita akan mulai foto bersama dari slide pertama ya teman-teman ya. Siap semua? 3, 2, 1. Tahan dulu sebentar. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. Slide keempat. Tahan nih teman-teman. Kita ada 12 slide nih teman-teman, banyak nih. Ini tandanya antusias dari teman-teman Indonesia luar biasa nih. Oke, sedikit lagi. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Mungkin dari tim Nation sudah terpilih belum nih untuk virtual background paling menarik nih? Mungkin dari Pak Deddy, Pak. Sudah kelihatan belum nih Pak kira-kira nih Pak? Oke Pak, ini kita sedang mencari satu lagi, ditunggu sebentar Pak. Oke, nah tuh jangan dimatiin dulu kameranya teman-teman, nyalain lagi, masih nyari satu lagi nih teman-teman. Jadi matiin dulu. Nyalain lagi kameranya. Ini lagi screening ini, siapa yang kira-kira paling menarik nih virtual background-nya. Kalau saya boleh ikutan nggak sih Pak? Nggak boleh ya, panitia ya. Yuk, teman. Udah keluar. Halo, Pak. Siap, gimana Pak Didi? Pak Chandra sudah dipilih pemenangnya.
Kirim ya ke Pak Chandra ya. Nah itu ya teman-teman, pemenangnya nanti kalian akan dihubungi oleh panitia, dan jangan lupa teman-teman buat isi link evaluasi yang kebetulan sudah di-share oleh Kak David di kolom chat. Jadi kalian jangan lupa isi untuk link evaluasi tersebut. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa juga buat daftarkan diri kalian untuk ikut di acaranya ID Nation ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa masuk ke www.idnation.id, kalian bisa masuk ke sana, jadi kalian bisa langsung daftar. Dan kalau kalian butuh pendampingan, kalian langsung aja hubungin BC, kalian bisa hubungin lewat Instagram ya, Instagramnya BC, bisa kalian cek langsung, kalian bisa langsung tanya-tanya di sana. Dan kalian juga bisa langsung datang ke BC di kampus Alam Sutra ada, di Bekasi ada, di Kemandirian juga ada, di setiap kampus kita semua ada ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung datang aja. Oke, mungkin itu aja dari kita teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak untuk moderator kita Pak Wahyu, Pak Nathan, dan di sini ada Pak Kadafi, Pak Dedi, dan tadi ada Kak Hafid juga. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga hari ini banyak insight yang didapat oleh teman-teman semua yang ada di sini, dan pastinya saya harapnya sih banyak teman-teman dari Binusian yang ikut ID Nation ini nih. Ini karena sangat kesempatan yang sangat bagus nih teman-teman. Ya, oke, mungkin dari Binus adakah yang mau disampaikan lagi? Mungkin dari BEC, dari Pak Roni, ada yang mau disampaikan Pak? Selamat sore teman-teman. Terima kasih. Saya mewakili Pak Agung di sini. Kayaknya Pak Agung ada meeting lain. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih juga tim ID Nation untuk kompetisi-kompetisi seperti ID Nation ini. Boleh nanti PIC-nya dengan saya. Kalau pengen tahu teman-teman nyari BEC di mana, lihat background saya aja teman-teman. Di situ ada email, ada Facebook, ada IG, ada WhatsApp gitu ya. Silahkan kontak BEC untuk koordinasi lebih lanjut. Seperti itu ya teman-teman. Itu aja Mas Chandra. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber dan moderator kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan semoga dari Binus banyak yang menang nih ya Pak ya, di ID Nation ini. Amin. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Sukses semua, sehat selalu teman-teman. Selamat sore.